Assalamualaikum anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu Munifah selaku pengampu mata pelajaran PAI. Langsung saja pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi bab kedua dan bab ketiga. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti ya. Bab kedua yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kejujuran ini merupakan implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 42. Sedangkan amanah adalah merupakan implementasi surat Al-Anfal ayat 27 dan istiqomah adalah implementasi dari surat Al-Ahqaf ayat 13. Apa pengertian dari ketiganya? Ya, kita ikuti di bawahnya. Pengertian dan hikmah dari kejujuran, amanah, dan istiqomah. Satu dulu, kejujuran yaitu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan, atau biasa kita kenal jujur adalah berkata apa adanya. Itu merupakan pengertian dari kejujuran. Sedangkan hikmahnya, hikmah kita bersikap jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga adalah ketentraman hidupnya. Yang kedua, pengertian dari amanah. Amanah mempunyai arti dapat dipercaya untuk mengemban sebuah tanggung jawab. Ya, sekali lagi Ibu ulangi, amanah adalah dapat dipercaya untuk mengemban sebuah tanggung jawab. Sedangkan hikmahnya, yang pertama, dipercaya orang. Yang kedua, mendapatkan simpati dari banyak teman. Karena kita dipercaya, jadi kita dapat simpati dari banyak kawan. Yang ketiga, lebih mudah dalam segala urusan. Karena dapat kepercayaan tadi, maka kita akan dimudahkan dengan segala urusan kita. Yang ketiga, pengertian dari istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh dan kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ibu ulangi, sikap teguh dan kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Hikmahnya dari bersikap istiqomah: satu, dijauhi dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan karena tekun dan ulet dari istiqomah tadi. Dan yang ketiga adalah melatih kesabaran dalam segala keadaan. Nah, dari bab kedua ini jika anak-anak kurang jelas nanti bisa dibuka materinya di buku PAI kelas 7 pada bab kedua. Atau tanya langsung kepada ibu nanti ya. Kita lanjutkan dulu pada bab yang ketiga dengan judul atau tema semua bersih hidup jadi nyaman. Dalam materi ini yang perlu anak-anak pelajari: satu, ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Yang kedua, mempraktekkan tata cara toharoh. Dan yang ketiga, maaf itu ada salah ketik, yang betul adalah hikmah mempelajari toharoh. Dan yang keempat adalah mengamalkan toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari toharoh. Toharoh yaitu bersuci dari najis dan hadas. Ya, bersuci itu berarti artinya membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Pengertian najis yaitu sesuatu yang menjijikkan yang menjadi sebab terhalangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita kena najis maka kita tidak boleh sholat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian hadas. Hadas yaitu keadaan tidak suci. Jadi keadaan kita pada diri kita itu terkena najis, berarti kita namanya hadas. Ya, keadaan tidak suci pada diri seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Jika kita dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan suci, maka tidak boleh ibadah kepada Allah. Tidak sholat dulu, tidak puasa dulu, dan lain sebagainya. Nah, agar kita terhindar dari najis tersebut, ada macam-macam hadis di sini. Ibu sebutkan ada 3 di sini, 3 macam atau 3 jenis hadis najis, maaf. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis yang paling ringan. Contohnya air seni, pipis, air bayi yang hanya minum ASI atau air susu ibu, tidak minum yang lain,
tidak makan yang lain. Jadi makannya hanya ASI. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassithah. Najis yang tengah-tengah antara najis ringan dan najis yang paling berat, yaitu najis mutawassithah. Contohnya darah, nanah, bangkai dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, macam-macam dari najis. Najis mughalladah, yaitu najis yang paling berat. Najis tersebut contohnya salah satunya adalah dari air liur anjing dan babi. Nah, untuk itu biar kita terhindar dari najis, bersih dari najis, maka kita perlu toharoh atau bersuci. Berikut adalah macam-macam cara bersuci. Yang pertama yaitu mandi, yaitu menghilangkan, itu salah ketik lagi ya, maaf, menghilangkan hadas besar yang sering disebut dengan mandi janabat atau junub. Itu mandi yang pertama sesucinya. Yang kedua cara bersuci yaitu dengan wudhu. Wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, yang ketiga adalah tayamum. Tayamum ini adalah merupakan pengganti wudhu dan mandi besar dikarenakan ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu berarti ada kepentingan sakit, tidak boleh terkena air contohnya ya. Nah, dari sekian bersuci tadi, kenapa kita harus bersuci? Karena ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui. Hikmah itu adalah pelajaran yang harus kita ketahui atau dapat kita ambil. Yang pertama, terhindar dari segala penyakit. Yang kedua, orang yang selalu menjaga wudhu kelak insya Allah akan dibangkitkan dari kubur dengan wajah bersinar. Yang ketiga, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jika selalu lebih terjaga kesehatannya, jika selalu bersih, jika kita sering bersuci, maka akan terjaga kesehatannya. Dan yang terakhir adalah hidup lebih nyaman. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan singkat dari ibu dari bab kedua dan yang ketiga. Semoga anak-anak dapat memahaminya walau secara singkat. Jika masih banyak kekurangan, ibu minta maaf. Anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut, dibuka pada buku PAI bab kedua dan bab ketiga, atau bisa tanyakan langsung kepada ibu pada nomor WA 081226731900. Ibu ulangi 081226731900. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.